Presiden Jokowi yang akan dimajukan sebagai guru bangsa. Nah, pertanyaannya sekarang, kita nih, satu bangsa se-Indonesia ini, mau diajarin apa? Memang ya, beberapa hari terakhir ini, 4 atau 5 hari terakhir ini, itu kan ada sebuah baliho yang dipasang itu di daerah Karanganyar, di wilayah Colomadu, Karanganyar, tepat dekat dengan rumah yang sedang dibangun untuk masa pensiun Presiden Jokowi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang akan dimajukan sebagai guru bangsa. Nah, pertanyaannya sekarang, kita nih, satu bangsa se-Indonesia ini, mau diajarin apa? Memang ya, beberapa hari terakhir ini, 4 atau 5 hari terakhir ini, itu kan ada sebuah baliho yang dipasang itu di daerah Karanganyar, di wilayah Colomadu, Karanganyar, tepat dekat dengan rumah yang sedang dibangun untuk masa pensiun Presiden Jokowi. Ada di jalan raya yang menghubungkan antara Bandara Adi Sumarmo, Solo, dengan Karanganyar. Nah, ini viral beberapa hari belakangan ini, 2 atau 3 hari ini viral di media sosial. Baliho ini kemudian dibuat oleh relawan Jokowi yang bernama AAJ atau Alap-Alap Jokowi. Di situ ada foto Presiden Jokowi, ada foto Ibu Iriana, kemudian dengan caption, "Terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih Ibu Iriana, tetaplah menjadi guru bangsa." Nah, itu yang akhirnya membuat perdebatan di media sosial, terutama oleh di kalangan netizen. Sekarang, kalau misalkan Presiden Jokowi dijadikan guru bangsa. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang di awal. Pertanyaannya, kita ini loh mau diajarin apa? Soalnya begini, ketika Presiden Jokowi ini sekarang di akhir masa jabatannya, beliau ini sudah kehilangan segala-galanya. Kalau boleh kita melihat, kemarin ketika pelantikan anggota DPR, MPR, anggota DPD, ketika nama Presiden Jokowi kemudian disebutkan, tidak ada yang bertepuk tangan. Hilang respek dari seluruh anggota DPR, MPR maupun DPD. Bahwa mereka ini adalah dominan dari koalisi Kim Plus, iya. Tapi koalisi Kim Plus yang mengusung Prabowo Gibran, kemudian kemarin juga di-endorse Presiden Jokowi, tapi ternyata sekarang kenyataannya ketika Presiden Jokowi sudah di akhir masa jabatannya, ini sudah kehilangan respek dari seluruh anggota DPR, MPR, dan juga DPD. Berbeda perlakuan ketika sang pembawa acara ini menyebutkan nama Presiden Prabowo Subianto bergemuruh satu gedung. Ini kan menandakan bahwa apa? Presiden yang sekarang, yang nanti tanggal 20 Oktober ini akan lengser, ini sudah tidak ada respek sama sekali. Ini semua terjadi ya karena ulah dari Presiden Jokowi sendiri. Kita memang tidak memungkiri ketika 9 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia mulai dari 2014 sampai 2023 itu masif sekali pembangunan terutama di wilayah Indonesia Timur. Presiden Jokowi ingin mensetarakan pembangunan di wilayah Indonesia Barat, kemudian di wilayah Pulau Jawa, itu kemudian dibawa juga ke wilayah Indonesia Timur. Mulai dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, kemudian sampai dengan Papua. Pembangunan begitu masif, kemudian penyetaraan harga BBM di sana sama persis dengan yang ada di Pulau Jawa. Itu kan juga salah satu prestasi yang tidak bisa kita nafikan. Kita meyakini itu, iya, kita sangat amat berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Tapi kemudian ketika Presiden Jokowi mulai di 1 tahun terakhir masa jabatannya, tepatnya di akhir tahun yang lalu, ketika jelang Pilpres, undang-undang diubah, Mahkamah Konstitusi dibegal, kemudian diobok-obok, dirubah aturan untuk mengakomodir anaknya. Lalu kemudian menjelang pilkada, undang-undang pilkada juga akan dirubah melalui DPR. Ini kan membuat kita semua menjadi tercengang. Kok bisa seperti itu?
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dengan segala macam yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian ketika beliau ini mau dimajukan menjadi guru bangsa, apakah itu yang kemudian akan diajarkan kepada kita semua? Pembegalan konstitusi, kemudian mengubah undang-undang, kemudian ingin memajukan anaknya, memaksakan anak yang belum cukup umur, belum cukup pengalaman untuk menjadi pemimpin baik di negeri maupun di daerah. Lalu kemudian juga ingin mempertahankan dinasti politiknya. Apakah itu seorang guru bangsa yang akan mengajarkan semua itu kepada kita semua? Ya kita kan nggak mau. Warga Indonesia ini jauh lebih cerdas daripada itu. Untuk diajarkan seperti itu, mereka pasti nggak akan mau. Ya kalau kita misalkan mantan presiden yang dulu, seperti Ibu Megawati, dijadikan guru bangsa, apa nilai-nilai apa yang sudah ditanamkan kepada kita dari beliau? Adalah memegang teguh Pancasila. Ideologi Pancasila itu yang sangat amat dipegang teguh, baik dari Presiden Soekarno, kemudian kepada Presiden Megawati, lalu kepada Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Nilai-nilai apa yang bisa diwariskan kepada kita sebagai seorang guru bangsa? Pluralisme, menghargai keberagaman, itu nilai yang bisa diajarkan sebagai seorang guru bangsa kepada kita, warga masyarakat, bangsa Indonesia ini. Sementara kalau Presiden Jokowi, jangankan untuk mengajari kita sebagai bangsa Indonesia, untuk mendidik anak-anaknya saja menjadi orang yang benar-benar bisa diandalkan, itu saja nggak bisa. Buktinya apa? Prinsip kesederhanaan yang dulu pernah dibawa oleh Presiden Jokowi. Kemudian ketika kita melihat outfitnya dulu dipajang di sebuah baliho besar. Kemejanya harga berapa, celananya harga berapa, sepatunya harga berapa. Semuanya harga ratusan ribu saja, tidak ada yang mewah-mewah. Tapi itu tidak bisa diajarkan kepada anak-anaknya, kepada menantunya. Coba kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini, anaknya Kaisang terutama, yang paling bungsu, terlihat terciduk menggunakan jet pribadi, kemudian bermewah-mewahan ke Amerika, makan roti seharga Rp400.000, beli kereta bayi seharga puluhan juta rupiah. Itu kan prinsip kesederhanaan yang dulu ingin ditonjolkan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat Indonesia. Itu tidak bisa diturunkan kepada anaknya. Bahkan belakangan ini, 1 hari yang lalu, ketika Kaisang ini datang ke Jawa Timur, termasuk ke Kota Malang, kemudian ke Blitar, mengunjungi ziarah ke makam Presiden pertama, Pak Soekarno, di Blitar. Wah, kita dibikin tertegun, dibikin tercengang dengan sendal yang dia pakai. Harganya sama dengan 1 unit motor Beat. Bayangkan, 1 sendal itu harganya antara 17 sampai 18 juta. Bayangkan. Apa yang ingin dipertontonkan di situ? Ini adalah sebuah kemewahan yang begitu luar biasa. Tapi nilai positifnya, masyarakat menengah ke bawah yang ingin memiliki sandal seperti itu, tidak usah khawatir. Meskipun kalian tidak bisa membeli secara tunai, kan bisa pakai leasing. Kalau 1 unit motor Beat itu dengan DP Rp500.000, dengan simulasi dari FIF, itu angsurannya selama 3 tahun itu antara Rp700 sampai Rp800.000. Atau mungkin ada juga yang Rp900.000, tergantung daerah masing-masing. Nah, kemungkinan kalau sandal ini harganya sama, dimasukkan ke leasing, mungkin juga bisa seperti itu. Makanya, masyarakat kelas bawah yang kemudian ingin memilikinya nggak perlu khawatir. Bisa pakai FIF, bisa pakai leasing yang lain. Mungkin seperti itu yang ingin ditunjukkan oleh Kaisang. Prinsip kesederhanaan yang dulu dipertontonkan oleh Presiden Jokowi tidak bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Harusnya kalau ingin menjadi guru bangsa, ingin mengajarkan kepada kita semua, seluruh bangsa Indonesia ini, dimulailah dari orang-orang yang terdekat dulu. Dari keluarganya dulu, anak-anaknya terutama. Kalau kita melihat Gibran, bagaimana, mungkin kalau Gibran sendiri tidak terlalu menonjolkan gaya hidup mewah, mungkin. Tapi ada beberapa, seperti disoroti netizen beberapa waktu yang lalu, jam tangan yang dipakainya itu harganya memang puluhan juta rupiah. Tapi kalau kita melihat bagaimana istri dari Gibran, outfitnya itu benar-benar luar biasa. Tas, kemudian kemeja, kaos, harganya jutaan rupiah. Apakah itu juga menunjukkan prinsip kesederhanaan? Bukan.
Kemudian dari anaknya yang kedua, Kahiyang Ayu, dengan menantunya Bobi Nasution. Mungkin tidak terlalu menonjolkan, tapi kemarin sempat disinggung punya tambang Blok Medan yang sampai sekarang juga belum tersentuh apa-apa. Kemudian Kaesang sendiri, bagaimana outfitnya, kemudian gaya hidupnya yang hedon, jet pribadi, lalu kemudian sekarang beberapa penampilan dari istri Kaesang, yakni Erina ini juga di-spill oleh netizen, tas yang digunakan harganya belasan juta, dan berbagai macam apa yang dikenakan, dipertontonkan bahwa ingin menunjukkan ini loh, gaya hidup kami ini semewah ini dan sehedon ini. Nah, itu yang harusnya diajarkan dulu oleh Presiden Jokowi kepada anak-anaknya. Bukan tiba-tiba menjadi guru bangsa untuk mengajarkan apa ke masyarakat Indonesia. Meskipun relawan alap-alap Jokowi ini mengatakan bahwa kami memasang ini sebagai wujud kami, terima kasih kami kepada Presiden kami. Oke, kita juga nggak menampik itu. Selama 9 tahun Presiden Jokowi memang sangat berjasa untuk Indonesia. Pembangunan kita, kemudian kita juga dipandang di dunia internasional karena Presiden Jokowi. Ya, benar. Tapi ketika kemudian semuanya itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap, ketika keinginan untuk 3 periode tidak diakomodir oleh partainya, kemudian dia berkhianat, mencoba untuk melanggengkan kekuasaan, memelihara dinasti politik, itu yang kita sayangkan. Pada akhirnya, di akhir masa jabatannya Presiden Jokowi crash landing, nggak soft landing lagi, dan kita akan melihat nanti bagaimana setelah 20 Oktober, ketika Presiden sudah lengser kemudian digantikan oleh Presiden yang baru, apa yang akan terjadi? Kita belum bisa membayangkan. Tapi semua itu kita bisa tergambar mulai dari sekarang. Bagaimana perlakuan elit-elit politik, elit-elit partai di sana kepada Presiden Jokowi. Kemudian kemarin Mas Pakar Mantan sudah sempat membahas kemungkinan Presiden Jokowi nanti akan menjadi gelandangan politik seperti Amin Rais dulu. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti Presiden Jokowi pensiun, dia adalah satu-satunya presiden yang tidak punya partai yang menaunginya. Kalau misalkan Ibu Megawati, beliau masih punya PDI Perjuangan. Pak SBY masih punya Demokrat. Gus Dur dulu masih punya PKB, meskipun kemudian direnggut oleh Muhaimin Iskandar. Tapi Presiden Jokowi sekarang dia mengkhianati PDI Perjuangan, lalu kemudian berusaha untuk mengambil alih Partai Golkar, tapi ternyata gagal. Sampai detik ini juga benar ketua umumnya adalah orang kepercayaannya, Bahlil Lahadalia. Tapi kemudian dia tidak punya kuasa penuh di partai itu. Lalu satu-satunya yang Presiden Jokowi punya cuma apa? PSI. Sementara PSI kita tahu sendiri, tidak masuk parlemen. Kemudian PSI itu cuma menang di baliho aja, sementara suaranya nggak ada. Cuma 2 sekian persen. Nah, itu yang kemudian membuat masyarakat kita, akhirnya sekarang netizen terutama bertanya-tanya, nah, kalau misalkan Presiden Jokowi nanti jadi guru bangsa, apa yang akan diajarkan kepada kita semua? Nggak ada, kecuali yang diingat oleh masyarakat ini adalah pembegalan konstitusi, kemudian melanggengkan dinasti politik, gaya hidup mewah anak-anaknya, gaya hidup hedon anak-anaknya. Itu yang ada di benak masyarakat kita sekarang. Jadi kalau misalkan relawan alap-alap Jokowi ini kemudian ingin menjadikan guru bangsa Presiden Jokowi, nanti dulu. Kita lihat dulu bagaimana rekam jejaknya selama menjabat sebagai presiden. Sekali lagi, kita tidak menepik, kita tidak menampik bahwa Presiden Jokowi ini berjasa bagi Indonesia. Iya, tapi apa yang dilakukannya setahun belakangan ini benar-benar merusak semuanya, dan itu akan berimbas, berefek ke masa depan Indonesia, terutama masalah konstitusi, kemudian undang-undang yang dirubah seenaknya, mentang-mentang pada waktu itu masih berkuasa. Jadi, kalau bagi saya, Presiden Jokowi belum pantas untuk menjadi seorang guru bangsa. Apakah Anda setuju? Silakan ketik komentarnya di bawah. Kalau Anda setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Guru, digugu, dan ditiru.